Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya semuanya tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang untuk menyembah Dia, kita mau agungkan Dia. Di dalam setiap pujian kami Tuhan, Engkau akan bertata di dalam setiap pujian kami, Yesus. Kami mau berikan yang terbaik, Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku angkat hatiku Tuhan. Kami pandang kekudusan-Mu Yesus, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
akan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Sekali lagi nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini. Engkau Allah yang sudah hadir di tengah kami, di setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan-Mu sungguh nyata atas setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Dan biarlah hanya Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dan Allah yang layak untuk kami sembah. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui setiap kehidupan kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menyatukan kami di dalam roh-Mu, sehingga kami boleh sehati sepikir di dalam Engkau. Sehingga di dalam ibadah kami boleh menarik hadirat-Mu Tuhan, melawati setiap keluarga-keluarga eklesia. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Salam jemaat eklesia. Sekali lagi saya percaya ada sukacita pada pagi hari ini boleh melingkupi setiap keluarga kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan Allah kita adalah Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Berikan yang terbaik bagi Allah kita pada pagi hari ini. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama.
puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, katakan ajaib. Ajaiblah Kau Yesus, sekali lagi nyatakan ajaib. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau lebih lagi pada pagi hari ini. Dialah Tuhan yang tak tertandingi di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau berikan kami kemenangan. Dan kami percaya tiada Allah seperti Engkau. Ada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Hey, siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Hanya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Hey, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak tertandingi oleh kuasa apapun. Haleluya. Dia yang layak kita sembah pada pagi hari ini. Haleluya. Berikan yang terbaik. Sungguh kuasa-Nya sungguh luar biasa. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhan
Allah kita. Jemaat silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah ada di tengah kami. Engkau Allah kami yang besar. Hidup kami karena percaya kepada Engkau Yesus. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Nyatakan kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang bisa kami andalkan. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup hanya karena mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, yang mengingatkan kami, menasihati kami, bahkan menegur setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Bapa, pada pagi hari ini Engkau sudah mempersiapkan berkat melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah yang akan berbicara mengenai berbuah-buah, saudara. Kita buka di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan 8-10. Demikian firman Allah, Matius pasal yang ketiga, ayat pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Puji nama Tuhan yang saudara kekasih. Yang pertama kita melihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua, bertobatlah. Ya. Makna dasar dari pertobatan adalah berbalik. Yang dimaksudkan adalah berbalik dari cara hidup yang jahat kepada Kristus dan melalui Dia kepada Allah. Yang pertama, keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan di dalam Kristus menyangkut hal menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat dari hukuman dosa, tetapi juga sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Jadi, pertobatan meliputi pergantian penguasaan dari kekuasaan iblis kepada kekuasaan Kristus dan firman-Nya. Kita akan melihat di dalam 2 Efesus pasal yang kedua dan di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-18. Di dalam Efesus yang kedua pasal yang kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 dikatakan demikian, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, di dalam Efesus 2 pasal yang kedua ayat yang kedua tadi dikatakan, pada waktu yang lalu kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kita taat kepada penguasa-penguasa raya, ya, roh-roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah.
Tetapi di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18 tadi, tetapi sekarang mata kita, ya, tetapi sekarang, saudara, mata kita dicelikkan supaya kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang melalui Kristus, supaya kita lepas dari pengaruh iblis lalu dikuasai oleh Allah. Maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan menjadi anggota umat Allah yang terpilih, yang berbuah-buah, yang menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Ya. Puji nama Tuhan. Yang A ini saudara ya. Yang ke B, pertobatan merupakan keputusan yang sukarela pada pihak orang berdosa yang dimungkinkan oleh kasih karunia yang memberi kemampuan kepada mereka yang melakukannya ketika mereka mendengar dan percaya kepada Injil. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, dan dengan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, karena mereka percaya beriman kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan ada pada mereka, ada pada kita. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diselamatkan, untuk dibaptis dan diselamatkan saudara. Dan kehidupannya akan berbuah-buah. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara kekasih, definisi iman yang menyelamatkan sebagai sekedar percaya kepada Kristus sebagai juru selamat sama sekali tidak memadai untuk bertobat. Tidak memadai saya ulangi. Definisi iman yang menyelamatkan sebagai sekedar percaya kepada Kristus sebagai juru selamat sama sekali tidak memadai. Ya, sama sekali tidak memadai apabila dihadapkan dengan tuntutan Kristus untuk bertobat. Menjelaskan iman yang menyelamatkan dalam suatu cara yang tidak mengharuskan seseorang meninggalkan dosa adalah memutarbalikkan secara membahayakan ajaran Alkitab tentang penebusan. Iman yang menyertakan pertobatan adalah syarat untuk memperoleh keselamatan itu. Ya. Iman yang menyertakan pertobatan adalah syarat untuk memperoleh keselamatan itu. Kita akan melihat di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus sudah dekat mau datang. Ya, saudara, Tuhan Yesus sudah dekat mau datang menjemput kita, menjemput orang-orang percaya. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan percayalah kepada kabar keselamatan itu, kabar baik yang dari Allah atau dari pemberita-pemberita Injil. Pemberita-pemberita Kristus yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan supaya mereka bertobat dan berbuah-buah menjadi saluran berkat dimanapun saudara dan saya berada. Ya, puji nama Tuhan, saudara kekasih. Ya. Dan kedua, saudara kekasih, kedua tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Ya. Ayat yang ke-8, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya.
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang sejati akan diikuti buah kebenaran. Ya. Pertobatan yang sejati akan diikuti buah kebenaran. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.'" Ya. Saudara kekasih, kita orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang beriman kepada Dia, kita harus menjadi saluran berkat dimanapun saudara dan saya berada. Ya, kalau ada orang membutuhkan, ya kita harus memberi kepada mereka, ya apa yang mereka butuhkan. Membutuhkan baju, kasih baju, saudara. Membutuhkan makanan, kasih makanan, ya buat mereka semua. Ya, siapapun yang membutuhkan pertolongan pada kita. Ya, dan dikatakan juga di sini ada pemungut cukai, ya, yang bertanya kepada pembawa firman, ya saudara, dia bertanya kepada Yohanes, ya, kepada Yohanes di sini, apa yang dia harus perbuat, ya, apa yang mereka harus perbuat, saudara, ya, kepada mereka-mereka yang punya hutang, ya, katanya kepada mereka, jangan menagih lebih, ya, dari apa yang harus mereka tagih, ya, jangan lebih, ya. Dan juga prajurit bertanya, ya saudara, di sini kepada Yohanes, apa yang harus mereka perbuat, ya, prajurit. Dikatakan jangan memeras, katanya, ya, jangan merampas, ya. Biasa dilakukan oleh zaman dulu, ya, zaman sekarang mungkin tidak ada atau masih tambah semakin banyak, ya. Zaman dulu, ya, dari, ya, aparat pemerintah itu biasanya, ya, suka merampas, suka, ya, memeras, ya, mereka seperti itu. Ya, di sini firman Allah mengatakan, mengajarkan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Ya, 2 minggu yang lalu gereja kita melakukan pembagian sembako, ya, yang dikoordinatori oleh Pak Baik, ya, pengurus gereja yang dikoordinatori oleh Pak Baik untuk tetangga kita, ya. Mereka telah melakukan kebenaran firman Allah, ya. Tanpa disuruh oleh gembalanya mereka melakukan. Itu satu hal pekerjaan yang benar yang mereka lakukan, ya, bukan tidak benar, saudara. Ya, mereka sudah lakukan itu benar, ya. Tidak usah tanya kepada gembalanya, cuman pemberitahuan saja kepada gembalanya, ya. Mereka sudah mengerti kebenaran firman Allah, ya. Mereka mau melakukan hal itu, ya. Mereka tidak tinggal diam, ya. Supaya apa? Supaya gereja ini berdampak bagi lingkungan kita di tempat ini, saudara. Puji nama Tuhan, ya. Juga saudara, mari kita lakukan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya, ya, supaya saudara-saudara kita juga boleh merasakan berkat-berkat yang disalurkan oleh
para pelayan-pelayan Tuhan ya, oleh sesamanya jemaat eklesia ini, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, iman yang sungguh-sungguh iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan pertobatan harus nyata. Iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan pertobatan harus nyata dalam kehidupan yang meninggalkan dosa dan menghasilkan buah kesalehan. Ya, buahnya itu harus saleh, buahnya itu harus tetap. Ya, buahnya harus tetap. Ya, mereka di dalam melakukan kebenaran firman Allah, lakukanlah itu semua itu dengan tetap, saudara, tidak berubah-ubah. Ya, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke 15 ayat yang ke-16 ya. Dikatakan di sana oleh firman Allah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, dikatakan di sini bukan kamu yang memilih aku ya, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memilih kita, saudara. Bukan kita yang memilih dia. Kita mendapat kasih karunia dari dia, kita menerima kasih karunia dari dia, saudara. Kita diselamatkan oleh dia. Ya, nah kita ditetapkan oleh Tuhan untuk berbuah. Ya, jadi jemaat eklesia harus berbuah. Ya, bukan hanya datang beribadah dan pulang, datang dan pulang, tidak pernah berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saudara harus berbuat sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, harus berbuah-buah. Yang berbuah-buahlah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Bukan saudara tidak bisa diselamatkan, tapi harus melalui aniaya besar. Ya, orang-orang yang diselamatkan orang-orang yang berbuah-buah, yang masuk di dalam pengangkatan pertama. Ya, pengangkatan pertama, yang mana dikatakan Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Ya, seperti pencuri. Dia datang seperti pencuri. Jadi kalau tidur dua orang, yang istrinya diangkat, suaminya ketinggalan ya. Karena suaminya tidak pernah melakukan kebenaran firman Allah, ketinggalan. Loh, kok hilang istriku? Ya, demikian juga istri, ya saudara, kehilangan suaminya. Kemana suaminya? Ya, karena istrinya tidak melakukan kebenaran firman Allah. Tidak pernah berjaga-jaga berdoa, tidak pernah waspada, saudara. Ya, seperti itu. Ya, nah, dan mereka lah, saudara kekasih, yang tidak melakukan kebenaran firman Allah itu yang akan masuk di aniaya besar. Kalau mereka bertahan percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Ya, orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Allah, saudara, mereka itu semua akan ketinggalan. Ya, ketinggalan. Tidak akan langsung masuk dalam pengangkatan. Mereka harus ditinggal di dalam masa aniaya besar. Ya, nah orang-orang yang sungguh-sungguh yang mau melakukan kebenaran firman Allah, yang berbuah-buah, saudara, mereka tidak akan masuk di dalam aniaya besar itu. Ya, inilah, saudara ya. Ya, makanya kita harus baca Wahyu itu. Ya, Wahyu, puji nama Tuhan, saudara. Ya. Dan dikatakan di dalam firman Allah juga di dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau kita berbuah banyak, saudara kekasih, Bapak kita dipermuliakan. Dan kita dicatat oleh Allah Bapa kita sebagai murid yang setia, yang taat kepada Dia. Puji nama Tuhan, saudara kekasih ya. Itulah saudara yang harus kita perhatikan ya. Kita harus benar-benar berjaga-jaga, berdoa, waspada pada akhir zaman ini.
supaya kita tidak tertinggal, ya, supaya ya kita tidak kehilangan mungkin orang tua, kehilangan adik mungkin, ya, diri kita sendiri mungkin ya tidak masuk dalam kerajaan surga, harus melalui aniaya besar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama, saudara, ya. Pokoknya kalau kita neko-neko, ya, tidak mau melakukan dengan benar kebenaran firman Allah, ya ketinggalan. Allah Bapa kita itu Maha Pengasih. Sampai nanti perang Harmagedon, dia masih kasih kesempatan kepada orang-orang supaya bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Puji nama Tuhan, saudara kekasih, ya. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun kehidupannya tidak menghasilkan buah yang baik, adalah seperti pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api, ya. Seperti itu, saudara. Ya, mereka yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam api. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan Yesus, saudara kekasih, ya, tetapi mereka tidak menghasilkan buah. Ya, di dalam ayat yang ke 8 sampai ke 10, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, hasilkan buah pertobatanmu. Apa buah pertobatanmu? Ya, hasilkan itu, saudara kekasih, ya. Jangan kita lalu karena orang Kristen mentang-mentang Bapak Abraham bapakku, ya, lalu kita mau macam-macam. Tidak bisa, saudara, ya. Bapa di surga bisa menjadikan batu-batu itu menjadi anak Abraham, ya. Jadi kalau kita tidak berbuah-buah, kita akan ditebang oleh Dia, ya, masuk dalam aniaya besar. Kalau tidak, masih tidak mau bertobat, dimasukkan ke dalam api neraka, api dan belerang itu, ya, lebih panas dari api neraka, mungkin seperti itu, ya, saudara kekasih, ya. Ini perlu saya mengajar wahyu, ya, itu. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita berbuah, ya. Supaya buah itu boleh dirasakan oleh jemaat, oleh sesama kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, ya. Supaya pekerjaan Tuhan ini semakin bertambah, semakin berkembang, semakin bertambah-tambah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan jangan macam-macam. Ya, pelayan-pelayan Tuhan harus menunjukkan, ya, kesetiaan, ketaatannya kepada Allah Bapa kita. Saudara, itu harus kita tunjukkan, ya. Baik jemaat juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, saudara. Taatlah kepada Dia, ya, berjaga-jaga, berdoalah, ya, supaya saudara tidak tertinggal di masa aniaya besar, ya. Saudara, supaya saudara juga berbuah-buah, supaya saudara tidak ditebang seperti pohon itu dan dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, puji nama Tuhan, saudara kekasih. Sekian firman Allah. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari jemaat yang saya kasih, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahir barukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7.
Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur Yesus, syukur, syukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Abba Bapa, syukur Yesus, syukur Allahku, Allah Maha Besar, syukur, syukur Allahku, Allah Pencipta alam semesta, syukur, syukur, haleluya, 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 haleluya. Allah kuasa, Allah kuasa, Allah berkuasa melakukan segala perkara. Ya Allahku,
Allahku Allah Maha Besar, Allah berkuasa, berkuasa melakukan segala perkara, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allahku Allah kuasa, Allah kuasa, berkuasa mencukupkan segala keperluan-kebutuhan jemaatmu Eklesia. Ya Allahku Allah, Allah kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur Yesus, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Allahku, terpujilah namamu Yesus, 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 Yesus. Kami menyembahmu Yesus, kami menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang kami puji, kami sembah, kami puji, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur Yesus, syukur, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus urapi, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur Yesus, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami rindu berbuah-buah Bapa. Kami tidak ingin ditebang dan dibuang ke dalam api neraka Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami rindu berbuah-buah. Jamah kami, urapi kami Bapa oleh Roh Kudus, biar kami berbuah-buah ya Bapa. Haleluya. Dan sebentar kami akan mendengar, kami akan menyambut perjamuan kudus ya Bapa. Bapa surgawi, Engkau jamah, Engkau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Bapa. Engkau kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya kami layak menyambut perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus boleh memberkati kehidupan kami Bapa, dan pelayan-pelayan-Mu ya Bapa di setiap rumah tangga masing-masing ya Bapa. Haleluya, biar mereka melayani keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Haleluya Bapa, biar pelayanan mereka berkenan Bapa, Engkau kuduskan mereka. Haleluya, supaya menjadi berkat buat keluarga mereka masing-masing. Kami bersyukur Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, jemaat sudah menerima perjamuan masing-masing. Bagi kepala rumah tangga silakan dibagi perjamuan kudusnya, supaya masing-masing telah siap untuk menyambut perjamuan kudus bersama-sama. Puji nama Tuhan, silakan dibagikan. Ya, mari kita akan menyambut perjamuan kudus. Kita angkat bersama-sama perjamuan kudus di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi, ya. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dan minum dengan iman perjamuan kudus ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Bersyukur Bapa, Engkau telah memberkati kami melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya, Bapa di surga. Sungguh kasih karuniamu luar biasa Bapa. Kasih karuniamu tak pernah berubah ya Bapa. Haleluya, anugerahmu kekal adanya ya Bapa. Engkau telah berkorban di kayu salib demi menyelamatkan kami, demi mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Mengeluarkan kami dari lumpur dosa kepada terang kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa surgawi. Engkau sangat baik ya Bapa. Haleluya, kami telah menerima berkat yang luar biasa dari Engkau melalui perjamuan kudus pada pagi hari Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman pada pagi hari ini. Untuk doa pagi, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kemudian hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul 7. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8.00 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia Denpasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Kemudian persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing dan bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi dan pengurus maupun ibadah KTB. Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar 25.000 per orang per tahun. Untuk pembayaran silakan menghubungi Ibu Eka Ningsih dengan alamat Jalan Palapa 12 nomor 3B. Dan batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus atau hari ini ya. Dan setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar 50.000 per orang per tahun. Demikian pengumuman dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Yang kau beri setiap hari
Kami bersyukur Bapa Surgawi, pagi hari ini kami telah diberkati dengan berkat firman Allah yang luar biasa ya Bapa, dan berkat perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa, biar berkat-Mu pada pagi hari ini Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing ya Bapa, karena kami ingin bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau ya Bapa, karena kami rindu menjadi saluran berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, Bapa Engkau mendengar seruan doa-doa permohonan kami jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur Bapa, Engkau tahu keperluan dan kebutuhan kami jemaat-Mu Eklesia. Engkau tahu ya Bapa apa yang menjadi persoalan-persoalan hidup ini. Engkau pasti menjawab ya Bapa, sebab hanya Engkau yang sanggup menjawab semua persoalan-persoalan hidup kami ya Bapa. Haleluya. Apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kami Engkau mencukupi. Apa yang menjadi persoalan-persoalan kami Engkau menjawab semuanya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Engkau baik ya Bapa, sangat baik ya Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Eklesia ya Bapa. Haleluya. Dengan berkat rohani jasmani ya Bapa, setiap langkah-langkah kehidupan mereka Engkau pimpin bimbing ya Bapa. Pegang tangan mereka ya Bapa, jangan lepaskan tangan mereka Bapa. Pegang, tuntun, pimpin bimbing mereka di jalan yang benar ya Bapa, di jalan yang menuju ke rumah Bapa. Kami bersyukur Bapa, supaya jemaat-Mu Eklesia boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kami bersyukur ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu yang diurapi oleh Roh Kudus, yang mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Bapa. Haleluya, pelayanan mereka benar-benar memberkati kami jemaat-Mu Eklesia ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, biar berkat-Mu ini Bapa semakin hari semakin mengalir melimpah dalam kehidupan kami jemaat-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu mohon berkat untuk jemaat yang Kau kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh kata tertinggi, tak ada yang setara denganmu. Hanya
tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey, yeah. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.